Tuhan Yesus Kristus. Kita sekali hari walaupun kadang-kadang dibilang hujan itu cuaca bagus, tapi bagi kita itu bagus. Amin. Terbaik, yes. Amin. Puji Tuhan. Siang hari ini saya akan melayani Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kalian dengar semua. Mungkin DP waktu baru 1 jam. Kalau kesaksian tadi panjang sekali. Tapi puji Tuhan, orang sama ini adalah satu keluarga. Dalam komunitas ini Christ Ambassador Fellowship itu orang adalah satu keluarga. Dan sebagai sesama anggota keluarga, orang baku ini, baku cari, untuk walaupun secara pribadi kita mengakui kita agak kurang berkomunikasi dengan teman-teman, dengan saudara-saudara, karena di mulut saya dikibawa karena itu yang lancar tapi selama biasaan semua sekarang Karen Lay setelah ikut apa lancar sekali. Kalau di rumah tuh ribut sekali sampai ada tetangga yang ngomong bilang berapa orang di rumah karena ribut sekali. Tapi puji Tuhan, inti dalam kehidupan orang sama saya percaya Tuhan Yesus senantiasa baik. Dia adalah orang Bapa yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah kepala gereja orang. Jadi untuk mengenal Tuhan Yesus sebenarnya gampang sekali, praktis sekali. Dalam banyak ayat-ayat firman Tuhan, banyak sekali hal yang membawa orang pada satu momen kekeluargaan. Sehingga kalau orang memanggil Tuhan Yesus itu sebagai Bapa, orang sebenarnya lebih dekat karena orang anak. Dan Tuhan Yesus memberikan orang jalur untuk mengenal Dia secara pribadi itu melalui kekeluargaan. Sehingga kerajaan surga itu adalah satu keluarga besar, yaitu keluarga kerajaan surga. Dan sebagai seorang Bapa yang baik, ketika membaca firman Tuhan khususnya di perjanjian lama, saudara, saya sebenarnya dengan suami kadang terkagum-kagum dan luar biasa sekali, dan bahwa Tuhan sebagai pemilik surga dan pemilik bumi itu dia luar biasa sekali menjaga, memelihara, menuntut ini bangsa Israel. Cuma kadang-kadang kita jadi bangsa Israel memang dia keras terpuk sekali, seringkali tidak mengerti. Dan pendekatan Tuhan Yesus kepada ini bangsa memang waktu itu kan orang belajar bahwa waktu itu Tuhan sebagai Yahweh itu tidak bisa terhampiri karena kekudusannya dan kenajisan orang sebagai manusia, jadi orang tidak bisa berinteraksi secara langsung. Ketika kehadirannya ada, bangsa Israel tidak bisa menghampirinya, mati langsung. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang menjadi manusia, tinggal di dalam hati orang sebagai Immanuel, orang bisa berinteraksi dengan Dia. Sampai saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai hal yang kecil, misalnya dan yang tidak pikir mungkin, kalau orang sakit flu dan orang pergi belakang, kalau di bangsa Israel itu hati-hati saudara. Tuhan Yesus bilang jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Tapi kalau orang sakit flu kadang-kadang orang begini, sakit sekali dan tolong apa enggak? Iya toh. Kadang-kadang hal yang begitu yang sebenarnya waktu dulu itu tidak boleh sembarangan. Tetapi karena orang adalah anak Tuhan Yesus yang Dia lahirkan dengan darahnya,
yang dia tebus dengan hidupnya, sehingga orang berharga kalau dipikir lebih berharga orang daripada Tuhan. Karena perbandingannya dia punya nyawa untuk tebus orang, dia kasih dia nyawa, dia kasih dia hidup. Sehingga akhirnya orang menjadi satu keluarga, yaitu pemilik kerajaan surga. Cuma orang masih di bumi. Banyak hal-hal yang orang alami dalam kehidupan ini yang lebih dominan di daging. Tapi walaupun orang hidup di dalam dunia ini dengan segala keterbatasan, Tuhan Yesus katakan bahwa dia Immanuel, menyertai orang. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu, saya akan mulai di perintah agungnya Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak yang sudah ditebus, dia kasih satu tugas buat orang. Bukan cuma buat hamba-hamba Tuhan, tetapi sebagai anak-anak, dia kasih Tuhan tugas satu. Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa itu muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama-Ku. Di mana kayak itu? Coba orang baca dulu. Matius 28. Matius 28 ayat 18 saya akan baca. Mulai ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama-Ku." Di sini kita tulis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi kalau kita belajar bahwa itu tidak ada dalam teks aslinya. Nanti Pastor Jerry yang akan terangkan itu, bukan Pastor Jerry. Secara detail nanti Pastor Jerry akan terangkan. Tetapi murid-murid Yesus orang ambil inti bahwa murid-murid Yesus hanya membaptis di dalam nama Yesus. Jadi orang semua sebagai anak Tuhan juga orang akan pakai itu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang juga kita seringkali gregetan sekali di Facebook. Kita tidak aktif di Facebook, tetapi kadang-kadang kalau baca-baca terus teman-teman, saudara-saudara postingan, jadi gregetan dan belum selalu posting betul mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah, tapi susah sekali mau sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Susah sekali mau bilang itu nama Yesus. Padahal dorang ditebus dengan Tuhan Yesus berdarah. Dorang dilahirkan dalam darah, dimeteraikan di dalam nama Yesus, dibaptis di dalam nama Yesus, dipelihara di dalam nama Yesus, diberkati di dalam nama Yesus. Tapi dorang malu sekali mau bilang nama Yesus. Jadi kadang-kadang tidak ada jabang kadang-kadang gregetan. Jadi saya berharap sebagai anak-anak Tuhan, khususnya orang yang ada yang sudah mengerti, belajar kebenaran firman Tuhan, mari. Ini nama luar biasa sekali. Hanya di dalam nama Yesus penyakit orang disembuhkan. Hanya di dalam nama Yesus segala yang ada di surga, di bawah bumi dan di bumi itu tunduk menyembah hanya nama Yesus. Bukan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan, tetapi hanya di dalam nama Yesus. Kalaupun di surga ada Bapa seperti yang Trinitas sering bilang ya, kalaupun itu ada, Bapa ini mesti menunduk kepada Yesus karena Dia yang berkuasa di surga. Coba orang nanti berpikir ya, dan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali ke persoalan tadi bahwa tujuan orang hidup di dunia ini adalah memberitakan tentang nama
Yesus Amin. Kristus Tuhan. Tok, cuma itu. Tidak ada nama lain. Dan tugas ini bukan cuma untuk hamba-hamba Tuhan, tetapi setiap orang yang diberikan iman, yang dikaruniakan iman oleh Yesus Kristus, bukti bahwa orang adalah anak-anak Yesus Kristus, orang harus melaksanakan perintah ini. Kadang-kadang orang berkata bahwa ini kita tidak cukup kita tidak cukup pintar untuk berbicara, misalnya seperti Musa yang tidak bisa berbicara. Tapi saya percaya bahwa setiap orang di lingkungan orang masing-masing ada orang-orang, entah itu sahabat, teman, keluarga, yang Tuhan Yesus kasih untuk mendampingi orang dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Orang tidak bisa bicara, tapi yang satu bisa bicara. Orang tidak bisa action untuk melayani dalam hal kasih, tetapi orang lain bisa melakukannya. Itulah keluarga. Jadi setiap orang keluarga di dalam Yesus Kristus bukan suatu kebetulan Tuhan menempatkan orang-orang dalam kehidupan orang. Entah itu suami, sahabat, anak, orang tua. Itu bukan secara kebetulan Tuhan kasih di tengah-tengah orang, tetapi ada fungsi yang Tuhan Yesus telah perlengkapi orang semua. Ada hal-hal yang khusus yang Tuhan karuniakan di tiap-tiap orang, dan itu tidak sama masing-masing orang. Misalnya saya tidak fasih untuk berbicara. Mau mengada orang, apalagi kalau mengada dengan suami di TikTok, kalau kita sekolah ini. Kita tidak bisa, sedangkan dia kalau bicara soal keras, dia di kamar toh. Terus ada orang yang misalnya pancing dia mulai emosi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita buka kamar pun kata dia dibuka dia. Selalu kita bagi. Jadi kalau kita dengar dia potensi mulai naik, mulai pancing, kita ada bikin dan masak, ada apakah, ada bikin apa. Kalau tadi kita dengar dia ada mulai naik, kita masuk di kamar pun kata dia dibuka dia. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali saya katakan kepada suami, karena pengertian itu karunia. Pengertian itu karunia Tuhan, tidak semua orang dikatakan pengertian. Jadi kalau dia belum mengerti, jangan paksa. Akhirnya Tuhan semua bapak ambil. Jangan paksa, dia tidak mengerti. Entah itu dia nanti mengerti di pastor yang lain, ya toh. Dan di waktu dan kesempatan yang lain, menurut waktunya Tuhan, orang tak tahu. Sama dengan orang bikin penginjilan, orang memberitakan firman, orang berpaksa dan kata dia berpaksa, tapi orang ini yang bertobat, itu bukan domainnya orang mau bikin orang bertobat. Itu adalah karunia dari Tuhan, sesuai waktunya Tuhan. Entah dia nanti beribadah di tempat lain, kalau dia dapat mengerti, itu sesuai dengan jalur dan rencana Tuhan bagi kehidupan orang tersebut. Demikian juga kita dalam satu keluarga. Dalam keluarga saudara, seperti lebih mengerucut lagi dalam rumah tangga, banyak hal-hal yang membuat orang rasanya memundurkan kalau menghadapi masalah, tantangan yang ada. Kita sendiri begitu saudara. Kadang-kadang kalau menghadapi konflik atau masalah, terus terang dalam rumah tangga itu tidak ada bohong namanya kalau misalnya tidak ada masalah. Bohong namanya kalau orang tidak pernah baku kelas. Bohong namanya kalau orang tidak pernah saling menyakiti. Rasanya bohong. Dan kita sampai rumah tangga sudah 30 lebih tahun dan terlalu banyak masalah. Tetapi Tuhan Yesus memberikan hikmat bagi saya pribadi. Ini pemahaman selama dan kita pahami bahwa
Setiap kali ada masalah, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, siapa lagi yang mau dipulihkan dengan kita masalah ini dan ini sudah usaha kita semua mampu dan jadi karena dia kita Bapa, karena dia Bapa yang baik, yang kita mengerti bahwa dia sayang ke kita dan dia tidak akan membiarkan secara pribadi saya. Jadi kita bicara berkomunikasi dengan Tuhan begitu dan tidak terlalu formal, karena kita tahu dia sangat mengerti kita walaupun kita sendiri tidak mengerti kita sendiri. Tetapi Tuhan Yesus pasti mengerti. Dia sangat maha tahu karena dia yang ciptakan saya. Dia lebih mengetahui detail kehidupan saya, anatomi saya, apa yang kekurangan saya dan kerjaan saya harus kerja. Jadi saya seringkali berbicara kepada Tuhan Yesus dengan cara yang demikian. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari belajar, Tuhan juga Tuhan memberikan orang hikmat, tapi hikmat juga orang minta. Dan kalau orang menghadapi masalah dan orang kekurangan hikmat, orang minta hikmat kepada Tuhan. Dan itu Alkitabiah sekali. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana caranya ini persoalan yang orang hadapi, karena kalau ini persoalan selesai, jangan saudara bernafas lega. Karena kelak ini persoalan saya sudah tunggu di muka. Akan begitu terus orang kehidup berirama begitu naik turun sampai orang mati, sampai Tuhan memanggil orang pulang baru selesai masalah. Tapi selama orang tinggal di dalam dunia ini, Tuhan memberikan pengertian yang demikian dalam kehidupan saya bahwa Tuhan tidak akan berhenti dengan masalah. Kelak ini, kalau katakan Maraya, Pak Ojo di hal ini, Tuhan Yesus angkat orang mati. Dan tertawa banyak saudara. Karena di berikut ada lagi yang akan muncul. Jadi, masalah yang Tuhan hadapi ini, Tuhan berusaha supaya Tuhan mengambil manfaat di dalamnya. Apa manfaat yang bisa Tuhan dapat dari masalah-masalah yang Tuhan hadapi? Jangan cuma ada Mbak Ojo, baguling, sayang diri terlalu banyak. Memang secara manusia sayang diri dong. Kadang-kadang sayang diri dan tapi bagaimana caranya supaya Tuhan masalah ini Tuhan ambil manfaatnya? Kalau orang mengalami ini, apa manfaat yang orang dapat dari hal-hal yang demikian? Kemudian ketika masalah yang ada ini, bagaimana caranya supaya ini masalah ini menjadi sarana bagi orang sebagai anak-anak Tuhan untuk bertumbuh, ke arah Tuhan Yesus pasti sehingga logo ini akan berguna dan berharga. Karena orang berharga, jadi Tuhan Yesus tidak mungkin kasih tinggal orang di dalam lembah, tidak akan mungkin. Itu tidak akan mungkin, pasti tidak mungkin. Karena Tuhan Yesus anak orang. Saya ingat tentang bagaimana bangsa Israel, Tuhan Yesus katakan bahwa mereka adalah anak-anak sulung. Jadi Tuhan Yesus benar-benar menolong mereka, memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, banyak hal yang lucu yang saya dan suami kalau baca Alkitab juga tertawa. Misalnya, ketika bangsa Israel mengalami peperangan, Tuhan lihat bangsa Israel sudah mampu, dia bantu dengan cara apa saudara? Dia lempar batu dari langit. Di mana itu ada kan? Lucu dan lihat tuh bangsa Israel mulai kocar kacir dan kewalahan. Tuhan bantu pada orang, lempar batu dari langit. Coba seakan dari di mana itu kan? Dan masih banyak lagi saudara hal-hal misalnya Tuhan menunjukkan bahwa keberadaannya itu nyata di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin ini kamu.
Coba Messi boleh baca apa? Ayat berapa itu Pak? Ayat 11. Dan apa Yosua 10 ayat 11. Sudah mereka melarikan diri dari orang Israel dan lalu di daerah Sorot, maka Tuhan melempar mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azekah, mereka sehingga mereka mati. Yang mati kena ujian mati itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Coba saudara, luar biasa sekali dan penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan jadi yang heran saudara, Tuhan bilang bahwa siapa yang mengutuk dia akan dikutuk. Kita nggak beriman, apalagi saya bilang orang Indonesia kita kutuk kita Israel. Itu Tuhan mengutuk DP bagian. Tapi itulah pernyataan Tuhan, itulah pembelaan Tuhan bagi DP anak. Iya. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan itu luar biasa sekali. Jadi kalau dia anak, dia akan pertahankan. Jadi jangan khawatir dengan isu yang seringkali dikatakan bahwa orang sebagai anak Tuhan karena orang diselamatkan, tapi kalau orang misalnya berbuat kesalahan, orang diselamatkan bisa hilang. No saudara, Tuhan bilang apa yang sudah diberikan kepadaku tidak akan ada yang hilang, tidak akan ada. Yes. Terus seringkali itu jadi hal, jadi bikin dosa dong. Bukan begitu saudara. Kalau orang betul anak Tuhan dan orang menyadari bahwa Tuhan Yesus itu orang Bapa, dia akan mendidik orang dalam kebenaran. Dia tidak akan membiarkan orang. Makanya kita bilang tadi Tuhan bicara menyatakan diri pada orang seperti satu keluarga, sama dengan orang anak-anak. Kalau anak-anak melawan, nakal, orang tua pasti didik orang tidak akan biarkan orang bawa gitu terus. Walaupun waktu itu orang rasa sakit, orang rasa kecewa ke orang tua, atau berpikir orang tua tidak sayang pada orang. Tetapi itu cara orang tua untuk mendidik anak. Jangan sulia-lia mau pilih jurang, orang cuma oke saja. Tetapi Tuhan memberikan contoh-contoh yang luar biasa dalam kehidupan orang sebagai anak-anak Tuhan. Coba orang baca dulu di Yakobus. Ini Yakobus ini Tuhan Yesus PAD. Kalau kita baca di Alkitabpedia kalau tidak salah, ini Yakobus ini tidak percaya Yesus sampai kematian Yesus. Nanti setelah Tuhan Yesus lebih baru dia yakin betul dan nanti kalau belajar lagi itu. Dan ini Yakobus ini sama dengan Yohanes. Dia adalah satu ibu dengan anak dari Maria. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi ini cara supaya ketika orang menghadapi masalah, menghadapi tantangan, jadi ini salah satu cara untuk orang memanfaatkan ini masalah supaya berguna bagi orang. Jangan cuma lihat negatif terus, tetapi orang belajar untuk mengerti. Karena Tuhan Yesus kalau kita bilang meluaskan bukan Tuhan Yesus menghendaki masalah yang orang lewati supaya menghendaki masalah yang orang lewati supaya misalnya di sini ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh tak kekurangan suatu apapun. Jadi hal-hal yang demikian orang pakai itu sebagai pelajaran, orang pakai itu sebagai sesuatu untuk memicu orang
untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih memahami setiap rencana Tuhan dalam orang berhidup. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini Yakobus menulis banyak sekali di tulisan, cuma satu surat ini. Yakobus 1 ada 5 pasal. Iya. 5 pasal. Tapi dia sungguh-sungguh mengajak supaya khususnya waktu itu orang Yahudi yang beragama Kristen. Kalau lihat itu sepertinya dia ditulis di Yerusalem dan dia tidak keluar kemana, cuma di Yerusalem. Karena dia mengkhususkan diri untuk membantu anak-anak Tuhan, orang Yahudi Kristen untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi itu dia bertugas di Yerusalem dan banyak murid-murid yang lain yang bertugas di luar. Jadi berbagi tugas dengan segala macam karunia yang Tuhan karuniakan dalam setiap rasul-rasul ini. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu kerinduan kita sebenarnya supaya orang semua belajar bahwa orang hidup ini dengan berbagai macam masalah dan tantangan yang ada, jangan terlalu terfokus tergantung kepada dunia. Jadi misalnya orang bekerja, benar orang bekerja, tetapi fokus kehidupan orang bukan di dunia. Jadi orang bekerja itu untuk sementara cuma untuk sambil menunggu namaku dipanggil dan kerenjang saya ada Tuhan Yesus dan siap untuk pulang. Jadi seringkali karena orang terlalu fokus sehingga ketika orang menghadapi masalah rasa semua mati. Rasa so blank, so sampai di situ hidup. Tidak, saudara, orang harus tanamkan dalam pikiran orang bahwa orang hidup ini cuma sementara di dalam dunia ini. Lalu orang umur berapa? 70, 80, 90, nyala sampai 100 tahun. Banyak kan ya. Ada juga yang sampai 100 tahun, tapi kalau kita kan mau siksa dan sedangkan baru umur begini 50-an, segala macam sakit lutut, mengenai tangga, sakit lutut. Apalagi kalau umur begitu dam, karena orang umur tidak sama dengan dulu-dulu. Saya katakan bahwa bukan main kan bisa fasum di umur 90 tahun, 80 tahun. Tapi itu berlalu, orang ada di masa yang banyak sekali polusi dan orang kehidupan ini terlalu rentan dengan segala macam penyakit. Jadi itulah mari orang belajar, berusaha bahwa menanamkan dalam kehidupan orang bahwa orang hidup ini cuma sementara, jangan kalau berpaksa, jangan kalau apa yang karena itu berkat itu Tuhan tentukan bagi orang masing-masing. Tinggal orang menjalani saja. Jadi biar sama kesaksian hari kamu bilang seperti orang mau tutup tuh berkat, tapi kalau memang Tuhan kasih, dia tetap menjadi milik orang. Jadi setiap berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada orang itu tentukan kepada orang. Kalau kita bilang kalau tidak salah Amsal atau Mazmur bilang bahwa ketika orang tidur Tuhan sediakan itu bagi orang. Jadi Tuhan mati saja apa yang Tuhan Yesus karuniakan dalam kehidupan orang. Kalau tidak diberikan untuk orang jangan berpaksa, karena kalau orang berpaksa, kalau cuma orang mau ikut tren, mau bagaya, mau ikut akan tuh teman-teman lain, tuh saudara-saudara lain, orang nanti jadi konslet sendiri. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada orang, mari kita nikmati dengan ucapan syukur, mari orang tetap bersyukur bahwa Tuhan Yesus mengizinkan hal-hal ini terjadi pada orang, bukan untuk membuat orang putus asa dan hilang pengharapan, tetapi Tuhan Yesus membuat orang semakin kuat menjadi anak-anak yang luar biasa. Tadi kita bilang bukan anak-anak gampangan, tetapi anak-anak yang boleh Tuhan bersombong akan. Dan misalnya dan sama cerita Ayub, Tuhan Yesus bilang begini, hei iblis, coba lihat, masa lihat pakai anak Ayub? Begitu dan boleh bersombong akan begitu kira-kira kan. Jadi misalnya, nggak saya lihat katanya Riri, Karen, Erjer, dan Messi, nggak saya lihat, yang boleh lihat, habis sepunya. Jadi begitulah itu yang dinamakan sebenarnya nepotisme.
Karena perlindungan Tuhan dalam kehidupan orang luar biasa. Jadi dia akan menempatkan orang di kantong-kantong, di tempat-tempat yang luar biasa. Dia akan taruh orang di situ untuk berguna. Karena orang berharga, orang berguna. Mungkin orang berpikir bahwa orang biasa-biasa saja. Tetapi bagi Tuhan itu orang ini luar biasa. Dia tebus orang dari darah, dimuteraikan juga. Jadi tidak akan hilang. Dan yang pasti karena orang berharga, dia akan memberikan orang tempat-tempat yang luar biasa. Memang orang sebagai manusia kadang-kadang berpikir semua tempat biasa. Yang salah, di tempat itu mungkin ada jiwa yang Tuhan Yesus siapkan untuk orang bawa tadi ya. Iya toh? Iya. Orang tidak tahu. Orang akan menabur, menjadi berkat, menjadi kesaksian. Karena orang adalah surat-surat yang terbuka, manusia orang pergi berada, orang menjadi saksi. Jadi di tempat di mana yang Tuhan siapkan bagi orang akan berguna bagi Tuhan Yesus. Terus memberkati. Saya serahkan kepada pastor. Nepotisme biblikal. Ya memang yang tadi dipaparkan itu bau banget nepotisme. Nanti sebentar kalau ada mau bertanya tentang nepotisme biblikal itu seperti apa, ya. Kita akan masuk dalam perjamuan Yesus Kristus. Saya ingin kita sama-sama membaca atau mencermati Lukas 22 ayat 20. Sebelum kita membacakannya, mari kita